Shalom, kita bertemu lagi di acara Supranatural Doctor dengan saya Dr. Yanto Sinaga. Kita masuk pada minggu kedua bulan Oktober atau kita masih masuk di dalam bulan Chesvan. Untuk itu kita masih membicarakan apa saja yang kita akan lakukan di bulan Chesvan ini di minggu kedua di bulan Oktober. Ya. Saya juga mengingatkan bahwa di bulan Chesvan ini seperti yang River Ready atau Rara Siahaan sudah mendeskripsikannya pada video sebelumnya. Bila Anda belum menonton, saya persilahkan Anda menontonnya lebih dulu. Karena di sini saya hanya akan menerangkan sedikit saja, kemudian kita akan masuk kepada nubuatan. Ya, di bulan Chesvan ini diterangkan bahwa kita secara natural akan menjadi supranatural yang kita dapatkan di Yeremia 29 ayat 11 akan saya bacakan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikian firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan, saudara-saudara. Juga Rara Siahaan River Ready menerangkan tentang apa saja yang akan terjadi di bulan Chesvan, apa revelation-nya. Saya terangkan hanya sedikit saja, yaitu ada Chesvan adalah preserve month, yaitu untuk merayakan kebaikan, kesetiaan Tuhan seperti pada Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Preserve month juga untuk kita mengobarkan api pewahyuan di dalam kita. Dan kita akan kembali kepada akar kita. Kita masuk dimensi kemuliaan daripada Tuhan. Selain itu, Chesvan adalah satisfaction month. Maksudnya adalah dengan anugerah kuasa supranatural kita akan tetap eksis di bulan ini. Chesvan juga adalah bulan dengan revival promise. Rara Siahaan menerangkan bahwa di bulan Chesvan adalah bulan dimulainya air bah juga diakhiri air bah. Juga di bulan ini Raja Salomo menyelesaikan bait Allah. Selain daripada itu diterangkan juga Chesvan berhubungan dengan Scorpio. Chesvan berhubungan dengan Manasye. Chesvan berhubungan dengan Nun. Untuk itu, bila Anda belum melihat, saya persilahkan Anda untuk melihat lebih dulu daripada video sebelum ini oleh Rara Siahaan. Baik, saya menerangkan yang saya dapat untuk minggu kedua ini adalah pada Chesvan yang berhubungan dengan Scorpio. Scorpio adalah kalajengking, di mana sengatnya berada pada buntutnya. Dan pada bulan-bulan ini kita harus berhati-hati bahwa jangan sampai masa lalu kita itu yang dapat menghambat kita untuk masuk destiny kita. Sehingga kita minta kuasa daripada Kristus untuk menginjak kalajengking di dalam hidup kita. Ini kita bisa memakai Lukas 10 ayat 19. Mari kita bacakan Lukas 10 ayat 19. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Haleluya. Herata ramason dikira sahaha inana nama karas sendiri bikita rabaka sondoro boko maharas sendara satara badara inama sandere hehehehe harana rabaka sandere darabakara badara. Dan saya melihat ada seorang yang saat ini masa lalunya berusaha untuk menjebak dia kembali. Saudara-saudara, kita
kita selalu berhubungan dengan shadow work. Apa shadow work? Shadow work adalah sesuatu di dalam kehidupan kita yang bersifat atau berwarna abu-abu. Di dalam setiap kehidupan kita ada sesuatu seperti iniquity atau yang lainnya yang bisa kemudian itu yang membuat kita bisa jatuh ke dalam dosa. Seperti Paulus dikatakan bahwa ada duri di dalam daging. Untuk itu kita harus berjuang. Di dalam kelemahan kita berjuang. Dan di dalam kelemahan kita supaya Tuhan Yesus menampakkan kuasa-Nya. Sehingga kita hanya berharap kepada kasih dan anugerah Tuhan. Di dalam kelemahan kita bisa menang. Karena Tuhan yang membuat kita menang. Dan kita harus berjaga-jaga terhadap kelemahan kita ini. Dan saya melihat ada seseorang, saya mendapat namanya ada huruf R. Dan masa lalu Anda saat ini sudah menyerang Anda. Ada kesalahan-kesalahan yang terjadi di masa lalu Anda yang kemudian sempat mau terulang. Dan saya mendapatkan ini berhubungan dengan lawan jenis Anda. Kelemahan yang di masa lalu ini yang mencoba menarik Anda lagi sehingga Anda bisa tidak masuk ke dalam destiny atau menjadi lambat untuk masuk ke dalam destiny. Untuk itu mari kita memakai Lukas 10 ayat 19 ini. Yaitu kita memakai kuasa daripada Tuhan Yesus untuk kita menginjak kalajengking, menginjak ular di dalam nama Tuhan Yesus. Bila Anda adalah orang ini, Anda dapat mengirimkan message, WhatsApp message kepada saya dengan diawali hashtag judul Cespan. Lalu Anda sebutkan permasalahan Anda. Dan yang kedua, saya mendapatkan pada minggu kedua ini, yaitu Cespan berhubungan dengan Manasye. Ada Anda yang saat ini masih terluka batin Anda, masih terluka jiwa Anda. Di dalam keadaan Anda ini, orang tidak ada yang tahu. Anda bisa menutupinya dengan keberadaan Anda saat ini, sehingga orang lain melihat bahwa Anda beres-beres aja, Anda bagus-bagus aja. Tetapi luka batin Anda, luka pada jiwa Anda ini tetap menggerogoti. Seperti yang Rara Siahaan menerangkan, Cespan berhubungan dengan Manasye. Dan dalam saat-saat ini, Anda karena luka jiwa Anda, luka batin Anda belum disembuhkan, Anda saat ini keuangan Anda seperti stagnan, tidak maju-maju. Mari bereskan itu. Dan mari kita masuk kepada masa depan kita bersama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saya dapatkan yang ketiga, yaitu Cespan berhubungan dengan Nun. Dan saya tetap masih mengingatkan bahwa kita adalah warga negara kerajaan surga. Kita hidup di bumi, tapi kita warga negara kerajaan surga. Kita mewarisi kuasa daripada Tuhan. Jatah kita adalah surga di bumi. Dan saya dapatkan ada pemuda-pemuda atau pemudi-pemudi yang saat ini kau merasa kau tidak diterima oleh lingkunganmu, kau tidak diterima oleh teman-temanmu, kau dianggap aneh.
Bahkan terkadang oleh keluargamu kau dicap ini orang aneh. Dan saya perkatakan kita adalah warga negara kerajaan surga. Dan kita akan dianggap aneh. Dalam Revelation yang dibawakan oleh Rara Syahaan dikatakan bahwa kita, you are heaven citizen and you are stranger of the world. Dunia menganggap Anda aneh. Kenapa? Karena kita adalah warga negara kerajaan surga. Untuk itu, mari kita aktifkan DNA rohani kita, yaitu DNA surgawi. Kenapa? Karena sesungguhnya kita berasal dari surga. Dan saya mendapatkan Anda merasa bahwa kenapa Anda dikucilkan, Anda merasa aneh. Anda terkadang melihat sesuatu. Saat Anda ungkapkan, Anda melihat sesuatu, bahkan Anda dicelah. Bahkan orang tua Anda menganggap Anda aneh. Tetapi aku perkatakan, mari kita aktifkan DNA surgawi kita di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi anak-anakmu Tuhan, aku perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, yang matanya terbuka, yang mempunyai karunia-karunia mimpi, yang mempunyai karunia pendengaran audible. Tuhan, kau berbicara kepada mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Dan aku perkatakan, Engkau adalah Jehovah Jireh. Engkau yang akan menyediakan buat anak-anakmu dimanapun sonara di Indonesia ini. Dan kami perkatakan, Engkau sudah memberikan kepada mereka karunia, dan biar kami memakai jubah kerajaan surga itu di dalam nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita pakai baju destiny kita. Kita akan memakai destiny kita, yaitu kita yang akan membawa kuasa yang ada di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa yang di surga untuk berada di bumi, untuk berada dimanapun kita berada, dan untuk menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kita. Dan saya perkatakan, bila memang Anda adalah orang-orang itu, mari Anda dapat mengirimkan message, WhatsApp message Anda kepada saya dengan dimulai dengan hashtag Chessman Minggu kedua Oktober, dan Anda ceritakan apa yang Anda alami. Seperti yang tadi saya sebutkan, 3 orang, yaitu orang yang berhubungan dengan Chessman dan Scorpio, Chessman dengan Manase, Chessman dengan Nun. Dan Anda dapat mengirimkan message Anda, WhatsApp message Anda kepada nomor 0878 8085 3523. Haleluya, saudara-saudara, kita sudah sampai pada akhir episode kita kali ini. Hanama sondere betaraba sandere bekidana nama horobo tarabasiki didi. Hinna haramana nama karabasandere didi. Sandire bakarabat tarabana nama kara sodosononomo. Haraya ramatere beke sandara batarabara bakaraba. Shinana nama hana seki sendere sandaraba. Dan saya merasakan ada seorang ibu-ibu yang merindukan kunjungan daripada Tuhan. Dan saya merasakan Anda terkadang mencium wangi-wangian yang memang sebenarnya wangi-wangian itu tidak ada di ruangan Anda, di tempat Anda, tapi Anda mencium. Dan itu adalah kunjungan Roh Kudus kepadamu. Aroma Roh Kudus sudah Anda cium. Anda merindukan berdoa untuk Tuhan jamah, dan Anda sudah dikunjungi oleh Roh Kudus. Baik,
mari Anda juga, bila Anda yang sudah merasakan itu, Anda dapat mengirimkan WA message kepada saya. Haleluya, haleluya. Kita sudah sampai di penghujung acara kita. Bila Anda yang sudah menonton video ini, bila Anda diberkati, merasa terberkati dengan video ini, Anda dapat like dan Anda dapat share video kami kepada teman-teman Anda, sehingga lebih banyak lagi orang-orang yang akan diberkati dengan video kami. Dan akhir kata, saya Dr. Yanto Sinaga meyakinkan Anda bahwa di dalam Yesus keajaiban adalah sebuah kepastian.